Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat jiwa. Hari ini kita jumpa lagi di warung kopi Poliklinik RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, akan membahas masalah jiwa bersama Dr. Muhammad John Abrahim SPKJ. Ya Dr. John, hari ini bincang-bincang kita di warung kopi jiwa sebaiknya apa yang kita bicarakan Dr. John? Oh, bebas namanya. Oh, campur sari aja Dr. John. Oke. Kami persilakan kepada Dr. John untuk mengungkapkan apa yang dibicarakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk pembahasan jiwa yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita, bagi diri saya dan juga masyarakat luas, sehingga bisa kita jadikan sebagai ya bahan pijakan ataupun juga bahan tambahan wawasan kita di dalam berkehidupan. Dan kemudian di dalam segala pembahasan ini memang ada lebih dan ada juga kurangnya, dan di sini memang diperlukan juga peran aktif. Ya mungkin bisa diminta judul apa ke depan dari masyarakat di Facebook atau apa, jadi judulnya mungkin lebih hidup dan lebih berwarna seperti itu. Mungkin kita langsung saja kepada sesi tanya jawab, dan silakan kepada Bu Desi dan Bu Nel untuk ya kita sharing-sharing di warung kopi ya, santai-santai saja ya. Terima kasih Dr. John atas isinya warung kopi kita hari ini, bebas gitu, campur sari. Ada Inel pertanyaan barangkali, silakan Inel. Apa pertanyaannya? Topiknya sebagai ibu, pertanyaan tentang anak, Pak. Sebagai seorang ibu, pertanyaan tentang anak. Apa ya Pak, kalau misalnya seorang anak umur 13 tahun Pak, kalau malas bangun, apa penyebabnya itu Pak? Udah dikasih kesempatan, apa namanya itu, udah dikasih kayaknya kayak dikasih HP, dihidupkan alarm tuh, dia tuh menunggu harus kita yang membangunkan. Jadi tidak ada keinginan untuk bangun Pak. Gimana menurut Bapak tuh? Ya, terima kasih kepada Bu Nel ya. Pertanyaannya mendadak dan tiba-tiba ya. Ya, memang kita di warung kopi ini bebas ya. Kita bertanya apa yang ada di isi kepala kita, keluarkan aja. Apa yang mau. Tentang anak kita ya? Betul sekali, betul. Jadi kan usia 13 tahun ya. Jadi iya, jadi kan sekarang gini Bu Nel dan Bu Desi ya. Jadi sekarang ini acara TV menarik ya. Menarik. Kalau di Antv mungkin ada sinetron apa itu yang berserialnya beratus-ratus itu. Kemudian kalau di Indosiar ada acara apa? Dangdut Indosiar ya, itu sampai jam 12:30 malam. Kemudian apalagi ya? Ya kalau stasiun-stasiun lain mungkin banyak untuk itunya. Apalagi yang punya TV kabel atau TV digital itu kan siarannya itu 24 jam. Nah sekarang kita bisa melihat bahwa seseorang kok bisa mundur waktu bangunnya. Ketika waktu bangunnya mundur, apa yang terjadi? Berarti dia tidak tercukupi waktu tidurnya. Karena secara dari WHO ya, untuk standar minimal adalah 6-8 jam. Nah kalau misalnya bangunnya misal nih jam 7, misal jam 7, kurangi aja 7 kurang itu jangan-jangan dia tidurnya jam 12 atau jam 1 ya kan. Nah jadi kalau misalnya dia tidak terpenuhi dan segala macam, itu kita lihat fokus itu. Yang kedua itu faktor kebiasaan. Jadi faktor kebiasaan itu kan seperti orang aja. Iya, atau orang yang memang kalau memiliki tujuan, misal saya besok berangkat pesawat, itu biasanya bangunnya lebih cepat walaupun alarmnya tidak dihidupkan pun juga secara otomatis
dia lebih bisa bangun lebih cepat karena dia memiliki tujuan. Jadi kalau ketika kita tidur, sebetulnya otak kita ini tidak tidur. Jadi yang mengatakan, oh kalau tidur berarti semua tidur, tidak. Otak kita ternyata bekerja lebih keras. Jadi kenapa ada mimpi? Mimpi itu adalah proses otak, bukannya hal yang biasa. Jadi misalnya data-data dari pagi sampai sore, kemudian hal itu tidak memiliki penyelesaian atau solusi, itu biasanya dirubah dalam bentuk mimpi di dalam kehidupan kita. Nah sekarang ya udah mungkin kita evaluasi tidurnya mulainya jam berapa, kemudian apakah tujuannya bikin semangat. Siapa tahu kan sekolah tidak menyenangkan, itu tidak menyenangkan biasanya malas kan. Tapi kalau yang ke sekolahnya menyenangkan, wah nanti ketemu si A, si B, si C, itu mungkin bangunnya lebih cepat dan segala macam. Jadi mungkin ya jawaban sederhana yang bisa kita kasih untuk sekarang ini ya pola tidurnya aja dulu. Selama dia mengalami tidak gangguan tidur yang terlalu berat ya kita masih toleransi lah. Itu hanya masalah disiplin aja. Ya kebiasaan atau dia merasa besok sekolah kayak kurang menarik ya, penuh beban sekolah. Nah, itu memang bawaan juga malas untuk bangun ya. Oke. Terima kasih jabarannya, Dr. Jan. Saya bertanya. Saya juga boleh bertanya, Dr. Jan. Dua kali ya. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan buat saya bertanya. Mungkin saya bertanya tentang puberitas, Dr. Jan. Puberitas perbedaan wanita dan pria dan masa remaja. Apakah di masa dewasa juga ada puberitas, Dr. Jan? Terima kasih. Oke Bu Desi ya, jadi kalau puberitas itu hanya terjadi sekali seumur hidup, itu baik pada pria ataupun juga pada wanita. Jadi ciri-ciri pasti daripada puber kan bisa kita lihat pada laki-laki tumbuhnya jakun, adanya mimpi basah. Nah kemudian hormon-hormon sudah mulai bergejolak, pada perempuan juga gitu, mulai datangnya menstruasi. Jadi kalau yang pasti memang itu hanya sekali seumur hidup. Tetapi kalau pada orang banyak bilang ini puber nih, bapak ini puber nih, ibu ini puber nih. Ya itu adalah puber secara psikologi mungkin bisa jadi. Misalnya ketika mulai usia 30, 40, 50 pun juga masih puber. Ya, jadi semua puber itu secara psikologis mungkin bisa jadi. Puberitas itu kan istilahnya hanya judul besarnya aja. Tetapi kalau yang pakai istilah orang, puber dan segala macam, ya itu kan bukan puber yang sesungguhnya ya. Jadi secara pasti puber itu hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau ada dibilang puber nih, bapak nih puber nih, mulai dandan, mulai wangi-wangi, mulai tebar pesona, nah, itu istilah-istilah masyarakat awam aja ya. Jadi kalau itunya tidak ada puber selain puber yang ketika mulai akil balik seperti itu. Terima kasih jabarannya, Dr. Jan. Mungkin Inel ada lagi tambahan pertanyaan nih, waktu masih panjang. Sekarang kan pertanyaannya bebas, apa aja. Karena nggak ada judul ya Pak, kopinya kan campur-campur ya Pak. Pertanyaannya gini Pak, tentang dia campur sekarang apapun bisa dibahas kan. Pasien LGBT itu loh Pak. Dia tidak pernah mengakui dia tuh LGBT. Kenapa itu Pak Dokter menurut ilmu kejiwaan? Dia tak pernah mengakui. Walaupun udah ada bukti nyata tapi tak pernah mengakui sedikit pun. Kenapa? Why? Oke, terima kasih ya Bu Nel ya untuk pertanyaannya. Kalau kita mengetahui bahwa lesbian, kemudian gay atau homoseksual itu sudah ada dari zaman Nabi Lut ya. Jadi dari zaman Nabi Lut itu suatu hal yang memang sudah ada. Kalau pada zaman Nabi Lut itu orang bangga mengaku dia suka sama sesama jenis. Makanya kan Nabi Lut ketika ada tamu, ketika malam hari dikisahkan, kemudian ini tamu saya aja untuk ini kan oh enggak, saya pengennya tamunya Nabi Lut yang gagah itu yang laki-laki, padahal yang minta ini laki-laki juga.
Jadi kalau di zaman itu adalah suatu kebanggaan mengakui dia homoseksual. Tetapi dengan berbagai gradasi waktu, kebudayaan semakin meningkat, kemudian orang ada istilah Jawanya ewuh pakewuh gitu ya, segan segala macam. Kemudian di diri kita kan ada id, ego dan super ego. Id kita misalnya, wah dianya orangnya homo atau orangnya lesbian. Tetapi secara ego itu adalah pikiran, dia merasa ini kan salah ya, tapi kenapa saya ikuti? Tambah lagi adalah super ego. Super ego itu adalah lingkungan dan masyarakat. Nah, ketika lingkungan dan masyarakat menganggap itu suatu penyakit, suatu gangguan, apalagi di jiwa itu disebut juga gangguan orientasi seksual. Itu dia semakin menutup diri sehingga orang itu hanya hidup di komunitasnya saja. Jadi istilahnya tahu sama tahu komunitasnya. Nah, ketika tahu sama tahu, kita bisa menyadari bahwa itu dia merasa saya tidak berani nih untuk mengungkapkannya. Kan seperti itu. Jadi walaupun dipaksa-paksa atau gimana ya nggak bakal ngaku lah dia. Orang super ego atau masyarakat itu membatasi, itu stigmanya negatif. Iya, kemudian dia juga menyadari sebetulnya salah juga, kan seperti itu. Tapi di satu sisi dia harus menyembunyikannya. Jadi ya itu bagian dari strateginya dia untuk menyelamatkan dirinya ya. Kalau dia ngaku, masyarakat nanti langsung menghakimi segala macam, dipecat, dikari. Ya, apapun itu. Jadi kalau secara ya menjawab pertanyaan Bu Nel ya, itu ya kita melihat itu kan dia punya komunitas sendiri. Jadi yang tahu ya komunitasnya aja, seperti itu. Oke, Bu Nel? Ya. Terima kasih Dr. Jan atas jawaban pertanyaan Bu Nel. Masih ada buat saya Dr. Jan. Tiga seorang Dr. Jan. Oke, kita masih panjang waktu ya, mesin hujan. Baiklah Dr. Jan, Desi juga ingin bertanya, yaitu tentang penyakit demensia Dr. Jan. Penyakit demensia kan banyak ditemukan di usia-usia agak senja gitu Dr. Tapi masih ada juga ditemukan di usia masih di bawah 50-an lah gitu. Yang ingin Desi tanyakan bagaimana cara pencegahan tentang supaya kita tidak terjadi demensia awal gitu. Terima kasih Dr. Jan. Ya, jadi seperti halnya kita mengetahui bahwa untuk demensia terbagi ya. Ada demensia vaskuler, kemudian demensia yang tidak spesifik. Tapi itu bagian saraf ya, untuk ahlinya bagian saraf. Tetapi kalau kita di jiwa disebut juga dengan BPSD ya. BPSD itu adalah Behavioral Psychological Symptoms of Dementia. Jadi adalah penyakit penyerta setelah adanya demensia. Jadi misalnya gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis itu seperti apa? Nah, gangguan psikologis misal mulai adanya gangguan untuk pola tidurnya, kemudian gangguan perilakunya, kemudian gangguan fungsi kognitif atau daya ingatnya. Nah, demensia ini ibaratnya kalau kita perhatikan bahwa dia memiliki tanda-tanda awal. Nah, jadi makanya ada demensia ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau tanda-tanda awal ini berarti kita harus bisa membaca tanda itu. Misal pada demensia vaskuler yang biasanya tensinya tinggi atau segala macam hipertensi, kita jaga jangan sampai nanti tensinya tinggi. Kemudian juga ada penyakit-penyakit degeneratif dan segala macam yang berhubungan dengan pembuluh darah, itu juga perlu kita waspadai sehingga kita mencegah adanya percepatan daripada demensia. Nah, ketika kalau sudah terjadi demensia, itu menjadi berbahaya karena demensia itu bersifat progresif irreversible. Progresif apa? Dia kalau sudah kena, dia cepat percepatannya. Kemudian irreversible, tidak bisa dikembalikan. Jadi jangan terlalu banyak berharap, dok ini dia pelupa, ini udah lupa sama itu. Ya, kalau sudah seperti itu, kita sulit sekali untuk mengembalikannya. Karena dia sifatnya adalah irreversible. Tugas kita adalah memperlambat sehingga tidak bersifat progresif. Nah, di situ barulah pengobatan. Kalau udah kena itu memang ceritanya panjang. Nah, kalau sudah usia menginjak 60 tahun ke atas, itu sudah faktor risikonya tinggi. Mau dia presiden, mau dia siapapun, itu pasti akan mengalami fungsi-fungsi yang menurun, terutama pada susunan saraf pusat. Nah, yang dikenakan adalah pada daerah-daerah fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitifnya udah mulai berkurang, fungsi memorinya sudah mulai berkurang. Terutama pada pasien dengan
demensia biasanya untuk long term memorinya itu masih bagus rata-rata. Nah, tapi untuk short term memory atau jangka pendek itu biasanya gampang terganggu. Misal, kalau ditanya, "Bapak, tadi makan apa tadi pagi?" Padahal ini baru jam 12. Makan apa ya? Oh, dia mikirnya susah, susah setengah mati. Tetapi kalau ditanya, "Pak, itu kawannya waktu SD siapa namanya?" Dia cepat itu. "Oh, si Amir itu, si Budi." Atau ditanya, "Pak, masih ingat Al-Fatihah, Pak?" "Masih, Bismillahirrahmanirrahim sampai habis itu." Kalau perlu, kalau auzubillahinas itu masih hafal. Kenapa? Karena itu adalah long term memorinya. Memori yang jangka panjang yang sudah lama itu tidak sulit untuk hilangnya. Tetapi pada gangguan short term memorinya, yaitu pada gangguan daya ingat jangka pendek, terutama pada saat makan apa, ataupun yang cerita-cerita yang masih cerita sehari 2 hari ini dia lupa. Nah, disitulah yang kita waspadai, bagaimana kita menjaga faktor-faktor resikonya. Jaga pembuluh darah, tekanan darah yang degeneratif untuk pembuluh darah. Kemudian juga pencegahan. Kalau pencegahan, kalau di Jepang itu biasanya dengan mengisi TTS. Nah, TTS-nya itu adalah disebut juga Sudoku atau TTS Jepang. Nah, biasanya orang-orang lansia itu mengisi itu, diisi TTS-nya. Nggak seperti TTS di Indonesia ya, susah-susah jawabannya. Karena kalau terlalu gampang nanti hadiahnya mobil gampang diambil. Nah, betul. Jadi kalau di Jepang, Bu Desi, dia melatih otaknya dengan mengisi TTS yang sederhana apa. Nah, kalau di kita di umat Islam bolehlah baca Al-Qur'an dengan artinya, itu kan melatih juga. Sehingga kita bisa melatih otak ya, kalaupun lupa ya tidak terlalu cepat untuk proses progresif daripada fungsi kognitifnya yang menurun. Mungkin seperti itu ya. Masih ada lagi, Pak? 2 baru 3 seorang, Pak. Waduh. Kita hari ini warung kopi memang bersemangat sekali hari hujan ini. Hari hujan tapi kami tetap bersemangat. 3 sesi sosiologi. Ini Desi mau tanya tentang seksiologi ya lagi ya. Ini yang Desi tanyakan, Pak. Kemarin kita kan membahas tentang seksiologi kepuasan seorang wanita terhadap pria. Hari ini mungkin Desi mempertanyakan bagaimana seorang pria itu bisa dipuaskan oleh seorang wanita. Seperti wanita apakah yang harus mempesona bagi seorang laki-laki? Terima kasih, Dr. John. Pertanyaannya tambah panas. Ya, terima kasih ya Bu Desi ya. Ini kita membahas ilmiah, jadi tadi tentang demensia, kemudian tadi lagi tentang anak, kemudian sekarang langsung ke seksologi ya. Kok bisa lompatnya langsung ke situ ya? Lebih menarik. Ya, betul. Enggak apa, karena ditanyakan, jadi kewajiban saya untuk menjawab ya. Betul. Jadi saya katakan bahwa kalau laki-laki untuk kepuasannya itu tidak perlu pakai banyak strategi. Seperti itu ya. Jadi jawaban saya ringkas, padat, tidak perlu pakai strategi banyak-banyak, dia sudah terpuaskan. Nah, yang penuh misteri adalah pada wanita. Nah, pada wanita itu penuh dengan seni, bagaimana intimasinya ditingkatkan, performanya ditingkatkan. Yang saya bahas juga kekerasan untuk penisnya juga diperhatikan. Sehingga orgasme yang pada perempuan itu bisa bangkit. Karena saya katakan 60-80% daripada pasangan itu tidak mengalami orgasme. Itu tingkat persentasenya tinggi sekali. Tetapi kalau pada pria itu tidak perlu orgasme. Itu dia hitungannya cepat. Jadi terpuaskannya cepat. Itu 100% pria itu orgasme semua. Orgasme dengan melakukan dari tahapan ereksi kemudian ejakulasi. Nah, yang menjadi masalah adalah pada wanita. Wanita itu susah. Nah, ketika belum bisa kita menyeimbangkan, nah itulah yang menjadi seharusnya jadi pertanyaan. Jadi kalau ditanya bagaimana memuaskan laki-lakinya, aduh, laki-laki itu gampang sekali untuk dipuaskan. Karena dia mengalami ejakulasi, dia sudah orgasme. Jadi ya itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah pada wanita, dan sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya tentang jadi kita tidak perlu kerja keras untuk wanita bagaimana memuaskan laki-lakinya. Seperti itu ya. Oke ya Bu Desi ya. Terima kasih atas pertanyaan saya.
Ini ada lagi pertanyaan nih, waktu masih panjang nih. Hari hujan nih biar lebih bersemangat lagi, 3 pertanyaan lah Nel. Iya. Iya. Iya, kami lebih sedang bersemangat nih acaranya. Kopinya masih panas, belum diicip-icip lagi. Oh ya Pak, ya terima kasih. Pertanyaan saya tidak jauh-jauh lagi Pak, tentang pasien lagi ya Pak. Ya, tadi ada pasien kita Pak, datang ke sini gemetar-gemetar, ya Pak ya. Terus bolak-balik, pas diukur tensi tidak bisa Pak. Jadi kami yang dinas di sini sebelum misalnya datang Bapak gitu kan, dia bolak-balik dengan gemetar-gemetar dengan goyangannya yang sempurna gitu Pak. Jadi apa sebaiknya kami lakukan sebelum Bapak datang gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Nel ya. Itu kita sebut juga gangguan ekstrapiramidal sindrom ya. Ekstrapiramidal sindrom itu adalah bagian persarafan yang dimulai dari luar ekstrapiramidal. Berarti mulai dari servikal 1 sampai ke sakrum. Nah, itu kalau gangguan itu tergantung daripada zonanya. Kalau daerahnya misalnya di servikal itu biasanya air liur agak banyak, wajah agak afek tumpul. Kemudian juga kalau di daerah torakal itu biasanya juga jantung mudah berdebar. Kemudian juga kalau pada daerah ekstremitas dia jadi gerakannya seperti orang tremor. Nah, berulang-ulang. Jadi pengendalian daripada flaksiditas daripada sarafnya jadi terganggu. Tidak bisa ada inhibisi atau penghambatan. Kemudian juga kalau dia bolak-balik segala macam itu bagian juga dari EPS, tapi lebih cenderung kepada akatisia. Akatisia itu memang dia kadang-kadang ada pasien saya itu mengelilingi kolam ikan itu sampai dikelilingi kolam ikan. Itu dia nggak bisa duduk cuma 2 detik berdiri lagi. Nah, itu lebih cenderung disebut juga akatisia. Nah, kita bisa bantu di sini, kita ada beberapa, ada namanya antiadrenergic, yaitu trihexyphenidyl. Kemudian juga bisa juga dengan antihistamin dosis tinggi, contohnya adalah difenhidramin dengan injeksi. Nah, jadi nanti mungkin bisa kita injeksi, kemudian juga bisa juga kita berikan trihexyphenidyl ya dengan dosis yang optimal. Nah, kemudian ya nanti kita evaluasi lah untuk gangguan-gangguan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa kita atasi lah seperti itu ya. Oke. Iya. Tambah banyak pertanyaannya di kita. Jadi pasien tuh